Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita sama-sama bernyanyi satu lagu pujian untuk menemani saat teduh kita pada pagi hari ini. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbanan bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentang
tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan pagi atau siang hari ini kita diberi waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari beri salam kiri dan kanan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Ya, dan di tengah-tengah kita ada tim dari LAI, sekarang baru hadir Pak Arif yang tadi pagi sudah berada bersama kita, sudah bangkit berdiri, nanti teman-temannya akan menyusul. Beliau akan memberikan informasi kepada kita mengenai LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Makasih Pak. Mari siapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah pada siang hari ini. Dengarkanlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan yang setia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita semua dan terimalah kasih karunia, rahmat, kuasa, dan damai sejahtera di dalam ibadah pagi hari ini dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Setiap kita dipanggil menjadi murid-murid Kristus untuk menyatakan kasih-Nya, menyatakan kemuliaan-Nya. Oleh sebab itu, dengan segala kerinduan kita datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan akan memenuhi kita, mengurapi kita, memperlengkapi kita menjadi murid-murid Kristus yang siap untuk menyatakan bahkan mewartakan kabar sukacita kepada sesama kita. Sama-sama kita datang kepada Tuhan, penuhi panggilan-Mu. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Memenuhi amanat agung, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan.
kesaksian. Kami datang Tuhan untuk memenuhi panggilan-Mu. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat-Mu, melayani yang lelah dan berbelah. Merapi kami dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami tempat yang tertinggi dan teguhkan. Sama-sama katakan, urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan kami hati berban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa tempat yang tertinggi dan teguhkan. Sama-sama urapi kami. Dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi dan teguhkan. Sama-sama urapi semua kesaksi. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, Kami yang terbeban dan penuh kasih ilahi. penuhi kami tempat yang tertinggi dan teguhkan. Semua
Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan segala kerinduan kami datang, sujud di bawah kaki-Mu, membawa seluruh hidup kami menjadi persembahan korban syukur di hadapan Engkau. Dan dengan segala kerinduan kami datang untuk memenuhi tugas kami, melaksanakan amanat agung Tuhan untuk menyatakan kasih Bapa, menyatakan berita keselamatan kepada setiap insan. Oleh sebab itu ya Roh Kudus, mampukan kami dengan urapan kuasa-Mu, kami boleh berdiri menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Karena kami tahu Engkau telah pilih dan pakai kami untuk memberitakan berita keselamatan, berita damai sejahtera kepada sesama kami. Urapi kami, berkati ibadah kami, menjadi ibadah yang menginspirasi kami dan mendorong kami untuk selalu hidup ada di dalam hadirat dan kemuliaan Tuhan. Karena kami menyerahkan ibadah kami siang hari ini di dalam satu nama yang kami sembah, kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya katakan bersama, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Sama-sama kita nyatakan, kita adalah umat pilihan Tuhan. Tadi Dari segala bangsa yang kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan. Katakan sekali lagi, kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, yang kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya baginya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah, amin, dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Sama-sama. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, yang kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya baginya. Terima dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah pujian, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah kemuliaan. Yes. Kemuliaan bagi nama Tuhan, Allah yang layak ditinggikan dan diagungkan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, terimalah sembah kami, terimalah sembah kami, sekali lagi, terimalah sembah dan pujian kami. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap kita, Tuhan nyatakan visinya untuk memenangkan banyak jiwa bagi negeri ini, bagi bangsa ini. Ku punya visi
Sama-sama nyanyikan pujian ini. Haleluya. Sama-sama. Ku punya visi. Yes. Untuk bangsa ini, Ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa. Oleh iman bangkitlah negeriku. Visi. Ku punya visi. Yes. Untuk bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa. Oleh iman bangkitlah negeriku. Setiap lutut bertelut menyembahmu. Setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku. Lawanlah bangsa dan negeri ini. Sekali lagi katakan, ku punya visi. Untuk bangsa ini mimpi. Ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa. Oleh iman kita negeriku. Setiap lutut bertelut menyembahmu. Setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku. lawanlah bangsa dan negeri ini. Setiap lutut Yes. Setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga. Bukalah pintu surga, urapi doaku. Lawanlah bangsa dan negeri ini. Setiap lutut bertelut menyembahmu. Setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku. Lawanlah bangsa dan negeri ini. Lawanlah bangsa ini. Lawanlah bangsa. Sekali lagi katakan, kita mohon dari Tuhan. Lawanlah bangsa dan negeri ini. Yes, haleluya. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk. Setiap kita, tadi sudah saya katakan, setiap kita Tuhan ingin nyatakan supaya berita keselamatan itu benar-benar dinyatakan melalui kehidupan kita. Tentunya itu bukan hal yang mudah, tetapi kita bersyukur Roh Kudus melengkapi kita, memenuhi kita, menyertai kita. Mari kita minta supaya Roh Kudus tuntun kita, bahkan diberikan kepada setiap kita hati yang benar-benar mengasihi jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan, jiwa-jiwa yang tersesat. Tuhan, ini tugas kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Mari kita akan bersama-sama katakan, berikan. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih
seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kini Tuhan. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Setiap jemaat, setiap kita mau katakan, Tuhan. Yes, kami menyadari ini tugas kami. Urapi kami, perlengkapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kita. Sekali lagi katakan, Tuhan, Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. inilah kerinduan kami Tuhan. Oh, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, oh inilah kerinduan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan. Sekali lagi mau katakan sama-sama. Hanya itu kerinduanku. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap kita, bahkan setiap anak-anak, sudah ditanamkan untuk memiliki visi dan misi, menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita bersama-sama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama saksikan dan nikmati persembahan pujian dari Yehova Nisi. Berikan tepuk tangan untuk Yehova Nisi.
Berikan tepuk tangan untuk Jehovah Nisi. Puji Tuhan, pujian yang luar biasa dari anak-anak kiranya menjadi berkat buat kita semua. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Mari bersama-sama luangkan waktu kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema dalam minggu ini adalah pembawa kabar baik. Bulan ini adalah bulan misi, maka renungan sepanjang atau khotbah sepanjang bulan Oktober ini adalah tentang misi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya mau memulai dengan sebuah fakta yang mungkin banyak dari kita yang belum mengetahuinya. Kata kabar baik atau dalam bahasa Yunaninya itu evangelion yang kita kenal dengan Injil. Kata ini pada awalnya bukanlah istilah agama atau istilah religius. Di zaman Kekaisaran Romawi, evangelion adalah istilah teknis politik. Itu adalah pengumuman resmi yang disebarkan oleh para bentara ke seluruh negeri ketika ada peristiwa besar yang terjadi. Misalnya, seorang kaisar baru telah lahir, atau sebuah kemenangan perang telah dicapai. Evangelion adalah berita yang mengubah segalanya. Berita yang mendeklarasikan siapa yang berkuasa sekarang atau siapa yang memegang kendali. Itu arti kata evangelion, kabar baik, atau yang kita kenal hari ini dengan Injil. Nah, hari ini kita dibanjiri oleh ribuan dalam tanda petik kabar setiap hari. Notifikasi di handphone kita rasa-rasanya kok tidak pernah berhenti. Berita politik tentang segala sesuatu, bahkan berita politik yang memecah belah, gosip selebriti. Kemarin baru ada artis yang menikah, di beberapa grup WA saya ada juga berita dan video tentang hal itu. Atau mungkin video-video kucing yang lucu dan iklan yang menjanjikan kebahagiaan secara instan. Nah, di tengah-tengah lautan informasi ini, suara kita sebagai gereja terasa begitu kecil. Kita sering bertanya-tanya, kabar apa sebenarnya yang harus kita sampaikan? Apakah masih ada yang mau mendengar apa yang kita sampaikan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa tema kita di bulan Oktober ini tentang misi, yaitu beritakan kabar baik melalui kata dan perbuatan kita. Kita tentu sepakat bahwa kita harus menjadi pembawa berita. Tapi pada siang hari ini, saya mengajak kita untuk menggali lebih dalam. Bukan lagi tentang bagaimana kita menyampaikan, tetapi apa isi dari kabar baik yang agung itu. Dan ternyata jawabannya ada di dalam nubuatan Yesaya yang luar biasa. Sebuah pesan yang diberikan kepada bangsa yang sedang putus asa waktu itu. Yang duduk dalam kegelapan. Mungkin sama seperti dunia kita hari ini. Mari saya ajak kita untuk baca Alkitab. Kita buka bersama di dalam Yesaya pasal 40.
Saya akan membaca untuk kita semua dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Hai Sion, engkau pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, engkau pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat Tuhan Allah datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia menyatakan kuasanya. Lihat mereka menjadi upah jerih payahnya, ada bersama dia. Mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, siang hari ini saya mengajak kita untuk melihat 3 pilar dari kabar baik yang harus kita hidupi dan kita serukan berdasarkan apa yang kita baca pada siang hari ini. Pilar yang pertama adalah identitas kita. Identitas kita, yaitu panggilan untuk menjadi pembawa kabar baik. Pilar yang pertama adalah identitas kita. Panggilan untuk menjadi pembawa kabar baik ada di dalam ayat yang ke-9. Saya bacakan lagi. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah, lihat itu Allahmu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak sedang berbicara kepada nabi secara personal atau individu. Tapi Tuhan sedang berbicara kepada Sion, kepada Yerusalem. Dengan kata lain, dia sedang berbicara kepada umatnya secara kolektif, secara bersama-sama. Ini adalah panggilan untuk kita semua. Gereja Tuhan di abad ke-21 ini. Bapak Ibu, saya dan saudara, kita adalah pembawa kabar baik. Ini bukan sekedar kegiatan, tetapi ini adalah identitas kita. Identitas itu adalah sesuatu yang melekat secara permanen di dalam kehidupan kita. Sama, karena kita terlahir di Indonesia, maka kita adalah warga negara Indonesia. Identitas kita adalah warga negara Indonesia. Sesuatu yang melekat secara permanen di dalam kehidupan kita. Nah, pembawa kabar baik adalah identitas kita sebagai pengikut Tuhan. Nah, dalam ayat yang kita baca ini, Nabi Yesaya memberikan paling tidak ada 3 perintah yang menjadi, sebut saja, DNA seorang pembawa kabar baik. Yang pertama dia katakan, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Bapak Ibu Saudara, ini bukan tentang mendaki besok kita daki Gunung Muria, bukan itu. Tetapi inilah panggilan untuk mendapatkan perspektif ilahi. Dunia ada di lembah kebingungan, melihat masalah dari jarak dekat, terperosok dalam lumpur kekhawatiran. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil naik. Naik di atas kebisingan politik setiap hari yang kita dengar. Naik di atas gosip murahan. Dan di atas segala ketakutan ekonomi yang membanjiri kita. Karena apa? Di tempat tinggi, itulah kita bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Di sanalah kita akan mendapatkan visi yang jelas tentang siapa Tuhan itu. Karena begini Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa menunjukkan Allah kepada dunia jika kita sendiri pun tidak pernah meluangkan waktu untuk memandangnya. Kita akan kesulitan untuk menunjukkan Allah kepada dunia jika kita sebagai pengikutnya, kita tidak pernah meluangkan waktu untuk memandangnya. Yang kedua, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Kata Yesaya. Perhatikan, ada asumsi bahwa kita
akan merasa takut. Maka dikatakan jangan takut. Takut apa? Mungkin takut ditolak, takut dianggap aneh, fanatik, atau mungkin ketinggalan zaman, takut di-cancel, dan lain sebagainya. Mungkin ada di antara kita yang berkata, Pak Pendeta, saya ini kan orangnya pemalu, introvert. Mana bisa saya bersuara nyaring? Nah, Bapak Ibu Saudara, suara nyaring di sini bukan soal volume desibel ya, bukan itu. Tetapi soal keyakinan yang tidak bisa dibungkam. Suara nyaring ini bukan soal keras lembutnya suara kita, tapi soal keyakinan kita yang tidak bisa dibungkam. Keberanian kita tidak datang dari kepribadian kita, tetapi dari kebesaran pesan kita. Dan apa isi pesan itu? Ini adalah puncaknya. Yang ketiga dikatakan, katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Itulah inti dari segalanya. Misi kita bukanlah untuk mempromosikan gereja kita, bukan. Bukan untuk membuktikan betapa hebatnya teologi kita, bukan. Bukan juga untuk menunjukkan betapa kudusnya hidup kita, bukan. Semua itu penting, tapi bukan itu yang utama. Misi kita adalah mengarahkan jari telunjuk kita melalui seluruh kehidupan kita dan berseru kepada dunia yang letih, lihat itu Allahku, lihat itu Allahmu yang sanggup menolong di dalam kehidupan. Nah, lihat Bapak Ibu Saudara, lihat kepada Dia, bukan kepada masalahmu, bukan pada kekuatanmu, bukan kepada pemerintahmu, tapi lihatlah Allahmu. Ini adalah proklamasi yang paling profetik dan paling relevan yang bisa kita sampaikan kepada dunia hari ini. Lihat Tuhan yang sanggup menolong mengatasi segala hal yang kamu butuhkan di dalam hidup ini. Itu pilar yang pertama. Pilar yang kedua, kabar baik dalam kata-kata, yaitu proklamasi tentang Raja yang perkasa. Dalam ayat yang ke-10 dikatakan, nah jadi siapa Allah yang harus kita tunjukkan ini? Ayat 10 menjawabnya dengan sangat jelas, menghubungkannya dengan aspek kata-kata dari misi kita. Demikian, lihat Tuhan Allah datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia menyatakan kuasanya. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama dia dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Bapak Ibu Saudara, inilah kabar baik tentang Raja yang perkasa. Inilah sisi Allah yang harus kita proklamasikan dengan berani. Dunia kita sedang putus asa mencari stabilitas. Mereka melihat perang di mana-mana. Sampai hari ini perang belum selesai. Kita bisa daftar satu demi satu negara-negara mana saja yang sedang berperang. Ketidakadilan merajalela. Setiap hari kita dibombardir dengan pemimpin yang korup. Dan masa depan yang mungkin tidak pasti. Apa yang mereka butuhkan? Apa yang dunia butuhkan? Mereka butuh tahu bahwa ada pribadi yang memegang kendali. Di tengah-tengah ketidakstabilan, di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah semua itu dunia perlu tahu bahwa ada satu pribadi yang memegang kendali. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kita semua mendambakan ada yang memegang kendali. Karena kalau berdasarkan pengalaman kita sendiri, yang dalam memegang kendali, kalau kita yang memegang kendali, seringkali mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Saya kasih contoh begini, coba bayangkan skenario ini. Anda sedang menyetir, buru-buru mau ke pertemuan penting di bagian kota yang tidak terlalu kita kenal. Entah itu ada
pertemuan meeting, entah itu ada janji atau ada presentasi apa begitu. Biasanya apa yang kita lakukan? Apa yang saudara lakukan? Biasanya kita akan menghidupkan Google Map atau aplikasi Waze untuk menuntun kita, membawa kita ke tempat yang kita inginkan. Tiba-tiba muncul dalam tanda petik ya, suara sorgawi dari dashboard Anda berbicara dengan penuh otoritas. Dalam 200 meter belok kiri. Dan biasanya kita taat. Oh, kita taat sekali. Kalau dia suruh belok kiri, kita belok kiri. Surah itu bilang belok kanan, kita belok kanan. Dia bilang masuk jalan kecil, ya kita lakukan. Tidak pernah kita protes-protes, biasanya kita taat. Bahkan kita lebih percaya pada aplikasi ini daripada papan penunjuk jalan dan intuisi kita. Padahal jalannya ada nama-namanya. Tapi ketika apa yang dia suruh, kita pasti iya saja. Kita menyerahkan kedaulatan kita pada aplikasi peta yang ada di ponsel kita. Secara tidak sadar kita berpikir bahwa oh dia tahu jalan tercepat. Aplikasi ini melihat semua kemacetan. Dia berkuasa atas rute yang akan kita lalui. Lalu suara itu tiba-tiba berkata, terus lurus. Ya pasti kita akan terus lurus. Anda masuk ke sebuah gang yang kecil, yang sempit. Semakin lama gangnya semakin sempit. Tapi kan disuruh lurus, kita ikut terus. Semakin lama semakin sempit. Dan akhirnya kita tidak bisa maju lagi. Karena apa? Di depan Anda ternyata ada tenda hajatan. Ada nikah di tengah jalan. Biasa kan warga kalau nikah belum tentu di gedung tempat pernikahan. Kadang bikin pernikahan di jalan. Dan Anda terjebak di sana. Mungkin di antara gerobak bakso dan jemuran tetangga. Apa yang harus lakukan? Ya terpaksa kan mundur pelan-pelan. Sambil dilihati oleh ibu-ibu yang sedang ngobrol, orang yang sedang ada di situ. Nah, ternyata Google Map itu ada batasnya juga. Dia mungkin maha tahu soal lalu lintas. Tapi ternyata dia tidak tahu kalau hari itu Pak RT sedang menikahkan anaknya. Lalu lintas dia tahu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan. Kita sering mendavigasi hidup kita tanpa sadar seperti itu. Kita bersandar pada peta buatan kita sendiri. Rencana karir kita, strategi keuangan kita, prinsip parenting kita. Dan kita pikir kita yang memegang kendali. Tapi peta kita tidak pernah lengkap. Peta kita tidak bisa memprediksi kapan krisis terjadi. Kapan penyakit yang tidak kita inginkan itu datang. Bahkan peta kita tidak bisa memprediksi dalam tanda petik hajatan mendadak itu terjadi. Yang akan memblokir jalan kita. Itulah sebabnya berita bahwa ada raja yang petanya sempurna, yang visinya tidak terbatas pada data satelit, yang melihat seluruh jalan dari awal sampai akhir, termasuk setiap hambatan yang akan kita hadapi, setiap dalam tanda petik hajatan yang mungkin bisa timbul, setiap belokan, setiap jalan buntu. Ada pribadi yang mengetahui itu semua. Dan itu bukan berita biasa. Itu adalah kabar baik yang membebaskan. Jadi ketika kita berkata, lihat itu Allahmu. Kita sedang berkata juga bahwa lihat Allah yang datang dengan kekuatan. Dia bukan Tuhan yang lemah dan pasif, yang hanya bisa berharap semoga semua baik-baik saja. Dia adalah Allah yang berdaulat, yang menopang alam semesta dengan firman-Nya. Nah, bagi rekanmu, bagi saudaramu, bagi temanmu, yang mungkin bisnisnya diambang kehancuran, ini adalah kabar baik. Ketika kita berkata,
Lihat itu Allahmu. Kita juga sedang berkata, lihat, dengan tangannya ia berkuasa. Dia adalah Allah yang adil. Keadilannya tidak selalu datang memang sesuai dengan jadwal yang kita inginkan. Tetapi itu pasti akan datang. Bagi mereka yang tertindas dan terpinggirkan, ini adalah kabar baik. Ketika kita berkata, lihat itu Allahmu, kita juga berkata, lihat dia membawa upahnya. Dia adalah Allah yang menepati janji. Saudara, dia akan membalas setiap perbuatan baik dan menghakimi setiap kejahatan. Dia melihat dan dia tidak pernah lupa. Bagi mereka yang merasa pengorbanannya sia-sia, ini adalah kabar baik. Inilah yang saya sebut sebagai sisi panglima perang dari karakter Allah kita. Dia datang bukan untuk bernegosiasi dengan kegelapan, bukan. Tetapi dia datang untuk menaklukkannya. Karena kabar baik ini punya tulang punggung, punya otoritas. Inilah berita yang harus kita katakan, kita wartakan, dan kita proklamasikan kepada dunia di sekitar kita yang sedang membutuhkan itu. Bapak Ibu Saudara, ada seorang ibu yang beberapa waktu lalu didiagnosis mengalami penyakit yang serius. Kita semua tahu apa kelanjutan ceritanya. Dunia seakan runtuh. Tapi di tengah ketakutannya, di tengah kekhawatirannya, di tengah kecemasannya, di tengah ketakberdayaannya, dia hanya berkata, saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi yang saya tahu, siapa yang memegang kendali dan masa depan saya. Dia Raja yang berkuasa. Bapak Ibu Saudara, proklamasi ini, proklamasi imannya itu menjadi kesaksian yang lebih kuat dari 1000 khotbah. Itulah kekuatan dari memberitakan Raja yang perkasa. Bukan pada saat kita terlepas dari beban dan pergumulan kehidupan saja, tapi ketika kita diberikan kemampuan, kekuatan untuk melewati dan melaluinya, kita bisa saksikan kepada dunia betapa Raja yang perkasa ini memberikan kekuatan, kemampuan, sehingga kita bisa ada sampai pada hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, namun jika kita hanya berhenti di sini, maka gambaran kita tentang Allah menjadi kurang lengkap dan mungkin terasa menakutkan. Maka ada pilar yang ketiga yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, yaitu kabar baik dalam perbuatan. Ini refleksi dari gembala yang lembut dalam ayat yang ke-11. Nah, disinilah letak keindahan kabar baik yang seutuhnya. Lihat bagaimana Yesaya langsung beralih di ayat yang ke-11. Tangan yang sama yang berkuasa di ayat 10, kini melakukan sesuatu yang sama sekali berbeda. Dikatakan demikian, seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya. Saya membaca dalam TB2, kalau dalam TB1 itu ada anak kalimatnya lagi, yaitu dituntunnya dengan hati-hati. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah kabar baik dalam perbuatan. Proklamasi kita tentang Raja yang perkasa menjadi otentik dan bisa dipercaya ketika hidup kita mencerminkan hati gembala yang lembut yang dalam ayat 11 tadi. Saya ulangi lagi. Proklamasi kita, pemberitaan kita, kesaksian kita tentang Raja yang perkasa menjadi otentik dan bisa dipercaya oleh dunia ketika hidup saya dan saudara mencerminkan hati gembala yang lembut yang diceritakan, ditulis dalam ayat yang ke-11. Tangan yang sama yang menggoncang surga dan bumi
adalah tangan yang sama yang dengan lembut memangku anak domba yang terluka. Ini sebenarnya adalah paradoks kudus dari Allah kita. Tuhan yang kita sembah. Dia adalah panglima perang yang menggendong anak domba. Itu paradoks sebetulnya. Dunia kita tidak hanya butuh mendengar tentang kekuatan, tentang hebatnya Tuhan kita. Mereka tidak cukup tahu bahwa Tuhan itu luar biasa. Tetapi mereka juga butuh merasakan kelembutan dari Tuhan kita. Nah, orang-orang di sekitar kita, mereka tidak hanya hancur oleh sistem yang rusak, tapi juga mereka hancur secara personal. Mereka merasa sendirian, tidak berharga, cemas, dan depresi. Nah, bagi mereka, bagi orang-orang seperti ini, kabar baik adalah Allah kita adalah gembala yang menghimpun. Di dunia yang membuat orang terisolasi, Dia mengumpulkan kita. Dia melihat kita yang tersesat dan sendirian. Juga bagi mereka, Dia memangku anak-anak domba. Anak domba adalah makhluk yang paling rentan ya. Salah satu yang paling rentan, paling lemah. Maka seorang gembala domba, dia tidak, kalau ketika menggembalakan domba, dia tidak suruh, ayo cepat-cepat, ditendang-tendangi, jalan yang cepat, susul yang lain, tidak begitu. Ketika ada domba, anak domba yang jalannya pelan, atau mungkin dalam keadaan tidak sehat, dia tidak suruh cepat-cepat. Tapi dia membungkuk, dia mengangkat, dan memeluk mereka di dekatnya. Supaya bisa bersama dengan kawanannya. Siapa kira-kira, dalam tanda petik ya, anak domba di sekitar kita. Yang lemah, terbeban, tidak bisa apa-apa, membutuhkan pertolongan. Mungkin mereka yang sedang berduka. Mungkin mereka yang baru kehilangan pekerjaan. Atau mungkin mereka yang sedang bergumul dengan kesehatan fisik atau kesehatan mental mereka. Itu membutuhkan uluran tangan kita. Juga dikatakan Dia menuntun dengan hati-hati. Dia tahu ritme kita. Dia tidak pernah memaksa kita berlari saat kita hanya bisa berjalan. Karena Tuhan sebagai gembala itu, Dia sabar dan Dia penuh dengan pengertian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah bagian di mana kabar baik harus menjadi nyata melalui perbuatan kita. Kabar baik yang kita beritakan kepada dunia harus menjadi nyata, dapat dilihat, dirasakan melalui perbuatan kita. Karena kita tidak bisa berkoar-koar tentang raja yang perkasa di hari Minggu, lalu di hari Senin kita mengabaikan rekan kerja yang mungkin sedang menangis di mejanya. Kita tidak bisa memproklamasikan kedaulatan Tuhan, tapi kita tidak mau mengulurkan tangan kita kepada mungkin tetangga yang sedang membutuhkan pertolongan. Kata-kata kita memberitakan sang raja, ya, tetapi perbuatan kita merefleksikan sang gembala itu. Dan dunia membutuhkan keduanya. Kekuatan tanpa kelembutan itu menjadi tiran. Sebaliknya, kelembutan tanpa kekuatan menjadi sentimental, tanpa daya. Tetapi di dalam Allah kita, keduanya bertemu dalam kesempurnaan. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, saya sampai pada bagian akhir. Jadi bagaimana kita menjadi pembawa kabar baik yang utuh ini? Bagaimana kita menjadi duta dari panglima perang yang menggendong anak domba? Saya ulangi lagi.
Jadi bagaimana kita menjadi pembawa kabar baik yang utuh ini? Bagaimana kita bisa dapat menjadi duta dari panglima perang yang menggendong anak domba? Kabar baik kita tentu harus sebesar Allah kita. Jangan hanya memberitakan satu sisi dari Tuhan. Dunia perlu melihat gambaran yang lengkap. Mereka perlu melihat bahwa Allah yang kita sembah cukup kuat untuk mengalahkan maut, tetapi juga cukup lembut untuk menyembuhkan hati yang hancur, hati yang terluka. Oleh sebab itu, minggu ini saya ingin mengajak kita semua untuk masuk dalam apa yang saya sebut sebagai misi kata dan perbuatan minggu ini. Sederhana saja, sederhana, tapi transformatif. Apa yang saya sebut dengan misi kata dan perbuatan? Pertama begini, misi kata. Nah, secara sadar dan sengaja coba cari satu kesempatan minggu ini untuk menceritakan satu aspek tentang kekuatan dan kedaulatan Tuhan kepada seseorang yang saudara kenal. Mungkin kepada teman, rekan kerja yang kebetulan sedang cemas tentang masa depan. Kita mungkin bisa berkata, bro, sis, aku berdoa untukmu. Aku percaya Tuhan kita yang kita sembah memegang kendali dan segalanya. Itu saja. Nyatakan, proklamasikan kekuatan dan kedaulatan Tuhan. Cari teman. Barangkali mana kita tahu tiba-tiba dia sedang membutuhkan dukungan. Kita datang dan jadi berkat dalam kehidupannya. Itu yang pertama. Yang kedua, misi perbuatan. Lakukan satu tindakan nyata yang menunjukkan kelembutan dan kepedulian sang gembala kepada orang lain. Tidak perlu spektakuler, tidak perlu. Misalnya ya yang simpel-simpel saja. Misalnya mungkin dengan membelikan secangkir kopi untuk petugas kebersihan di perusahaan Anda, di kantor Anda, di tempat Anda bekerja, atau apa saja. Hal-hal yang tidak terlalu repot, tidak terlalu berat, hanya kita mau menunjukkan bagaimana kelembutan dan kepedulian sang gembala Tuhan yang kita kenal itu kepada orang di sekitar kita, yang kita kenal di dalam lingkungan kita, entah lingkungan keluarga, lingkungan kerja, lingkungan masyarakat di mana kita tinggal. Atau mungkin dengan benar-benar memberikan diri kita mendengarkan keluh kesah teman tanpa menghakimi. Mungkin juga dengan mengirimkan, kalau saudara mau, mengirimkan makanan, sesuatu kepada keluarga yang sedang sakit. Intinya adalah merefleksikan sang gembala itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan takut. Naiklah ke tempat yang lebih tinggi. Lihatlah Allah kita dalam segala keperkasaan dan kelembutannya. Lalu buka mulut kita. Ulurkan tangan kita. Itulah artinya menjadi pembawa kabar baik. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah kami, Raja yang perkasa dan gembala yang lembut. Engkau telah memanggil kami dari kegelapan ke dalam terang-Mu yang ajaib. Engkau telah memberi kami identitas baru sebagai pembawa evangelion kabar baik-Mu. Siang ini Tuhan kami kembali menerima panggilan itu. Kami mohon ya Roh Kudus berikan kami keberanian seorang bentara untuk menyuarakan kebenaran-Mu tanpa rasa takut di tengah dunia yang membutuhkan pegangan. Dan pada saat yang sama penuhi kami dengan hati seorang gembala yang peka untuk melihat yang lemah, yang cepat untuk memeluk yang rapuh, dan yang sabar untuk menuntun yang tersesat. Jadikan kami cerminan dari paradoks-Mu yang kudus.
Biarlah kata-kata kami memancarkan kekuatan-Mu dan perbuatan kami memancarkan kelembutan-Mu. Utuslah kami minggu ini. Dari tempat ini ke lingkungan kami, ke tempat kerja kami, ke keluarga kami. Sebagai saksi-saksi yang hidup dari Allah yang perkasa sekaligus lembut. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Panglima Perang dan Gembala Agung kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan presentasi dari LAI. Kepada Bapak Arif, dipersilakan. Shalom, selamat hari Minggu. Terima kasih untuk Gembala Sidang di GIA Kenari yang boleh menerima kami. Perkenalkan, nama saya Arif Honggowijoyo Kusmadi. Saya saat ini menjadi Ketua KKPD LAI Mitra Semarang. Puji Tuhan, hari ini saya didampingi Pak Ernanto dan Pak Sena. Pak Ernanto ini rekan kami di KKPD Mitra Semarang. Dan puji Tuhan, Pak Minggus menggerakkan teman-teman di Kudus untuk Pak Sena berkenan untuk KKPD Mitra Kudus yang akan terbentuk. Puji Tuhan. Dan mungkin sedikit saya cerita tentang LAI. LAI itu adalah Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, Lembaga Alkitab Indonesia suatu kegiatan nirlaba di mana Lembaga Alkitab Indonesia ini menerbitkan, menerjemahkan, dan mendistribusikan Alkitab di beberapa pelosok Indonesia. Dan pada saat ini mungkin kami dari KKPD ini, KKPD singkatan dari Kelompok Kerja Penggalangan Dukungan, di mana LAI pastinya tidak bisa sendiri, dan kami KKPD ini khususnya teman-teman ini kebetulan juga harusnya karena di beberapa tempat sehingga tidak bisa kumpul di sini, mesti jam 11 ini. Jadi ada Pak Ernanto dan Pak Sena yang nantinya menjadi kepanjangan tangan KKPD yang di Kudus. Jadi kami pastinya menjadi mitra LAI untuk menggalang dukungan. Dan tentunya banyak hal agar visi dan misi dari LAI ini bisa dilakukan. Dan di sini kita sama-sama menyaksikan program Satu Dalam Kasih, di mana Satu Dalam Kasih ini sejak tahun 1988 itu menggambarkan bagaimana kerinduan jemaat-jemaat kita, jemaat yang ada di pelosok-pelosok seluruh Indonesia bisa menerima Alkitab, di mana mereka menerima Alkitab dari Lembaga Alkitab Indonesia. Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Sepoi-sepoi angin pantai menyibak wajahku. Aku terkagum oleh dua mobil yang menghampiriku tepat di pukul 4.15 menit. Hati yang gelisah menjadi damai. Seperti embun pagi yang menguap oleh terik mentari. Di sudut rumah di kampung kecil Amarasi Timur, secercah harapan telah membuat kami tersenyum kembali untuk menumbuhkan tunas dari tanah kering di sini lewat buku hitam tua yang hari ini kami dapat. Alkitab kami menyebutnya. Kebetulan jemaat kami Kembang Bahat adalah bisa disebut rata-rata jemaat baru, Kristen baru. Karena awalnya Desa Kembang Bahat ini banyak
Oleh sebab itu, Lembaga Alkitab Indonesia sangat penting sekali memberikan bantuan kepada jemaat di sini. Kami ucapkan terima kasih banyak agar jemaat yang baru di tempat ini bisa memahami, bisa belajar tentang pentingnya firman Tuhan. Pada tahun ini, Lembaga Alkitab Indonesia kembali mengajak kita semua untuk mendukung pengadaan 155.000 eksemplar Alkitab dan bagian-bagiannya di daerah berikut ini: Samosir, Murung Raya, Malang bagian selatan, Sumbawa, Sumba Barat Daya, Lauje, Lamaholot, Wejewa, Pulau Taliabu, Pulau Buru, Pulau Seram, Timur Leste, Walak, Asmat, Kamoro, dan Tanah Miring, Merauke. Saya sebagai hamba Tuhan atau gembala merasa bersyukur sekali karena selama ini kami sangat sukar dan sulit untuk memiliki yang namanya Alkitab. Jadi sukacita besar kiranya Tuhan terus memberkati Lembaga Alkitab Indonesia dan terus menjadi berkat dalam kasih bagi wilayah-wilayah terluar di Indonesia. Dalam bahasa Biak, Jau Suba, Suba Jau, Tuhan memberkati Lembaga Alkitab Indonesia. Itulah salah satu program dari kami, LAI, program Satu Dalam Kasih. Pada saat jemaat masuk di gereja tadi, kami bagikan brosur dan tentunya ada formulir untuk kesanggupan di mana Bapak Ibu bisa dukung dalam doa, mewartakan dan tentunya apabila berkenan untuk mendonasikan sehingga kami dalam LAI bisa menyebarkan program-program yang ada di seluruh Indonesia. Kiranya Alkitab yang kita miliki ini bisa mempersatukan agar Injil tetap diberitakan ke seluruh penjuru dunia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom seluruh jemaat GYAKU yang terkasih dalam Yesus Kristus. Warta sepekan minggu ini. Doa dan puasa akan diadakan pada hari Kamis, 16 dan 30 Oktober jam 10 pagi di Ruang Serbaguna Lantai 1. Mari gabung dan berdoa bersama. Hari Kamis, tanggal 16 Oktober. Majelis Bidang Ibadah mengundang seluruh pelayan mimbar, tim PAW, tamborin, mulmed, dan audio untuk menyembah dan memuji namanya dalam acara Night Fellowship pukul 6:30 malam di Ruang Serbaguna Lantai 1. Kehadiran Anda sangat diharapkan. Kudus Bernyanyi Season 3 dengan tema Cinta Tuhan, Negeri, dan Kota akan diadakan pada hari Selasa, 28 Oktober 2025, pukul 18.30 di Gedung Utama GYAKU. Mari datang dan dukung dalam doa untuk kelancaran acara ini. Menginformasikan kepada seluruh jemaat GYAKU bahwa pelayanan konseling pastoral telah tersedia kembali. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin dan membutuhkan dukungan rohani, penguatan iman, atau pendampingan dalam menghadapi pergumulan dapat mengikuti pelayanan konseling ini. Untuk informasi penjadwalkan pelayanan ini dapat menghubungi Sekretariat Gereja di nomor 0291 432773 atau langsung menghubungi pendeta yang bersangkutan. 19 Oktober 2025, pukul 12 siang,
akan dilaksanakan upacara pernikahan gerejani antara Saudara Rufus Arya Pratama dengan Saudari Mada Marcella, bertempat Gereja Isa Almasih, Kudus. Akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yonathan Kristiono, dukung dalam doa untuk kelancaran acara ini. Berdasarkan surat permohonan menjadi anggota, maka dengan ini diumumkan bahwa terhitung sejak minggu ini, tanggal 12 Oktober tahun 2025, Saudari Maria Ekaristi telah resmi menjadi anggota Jemaat Gereja Isa Almasih Kudus. Selamat bergabung dengan keluarga besar Jemaat Gereja Isa Almasih Kudus. Hari Rabu, 15 Oktober 2025 jam setengah 7 sore akan diadakan PDF Wilayah Pengembalanan Serentak. Tempat PDF dapat dilihat di warta cetak maupun elektronik. Pembangunan Rumah Diakonia Lansia Tarlian. Terima kasih atas partisipasi dan dukungan dari seluruh jemaat dan donatur dalam pembangunan Rumah Diakonia Tarlian. Pembangunan ini bukan hanya sekedar mendirikan sebuah bangunan, melainkan juga wujud nyata dari kasih dan kepedulian kita kepada sesama. Puji syukur kepada Tuhan, Yayasan Mitra Sahabat Kasih sudah berdiri. Mari doakan untuk proses pembuatan persetujuan bangunan gedung agar dapat berjalan. Bagi yang tergerak, persembahan dapat disalurkan melalui KRIS atau rekening BCA nomor 0317315 kali atas nama Gereja Isa Almasih atau melalui amplop persembahan pembangunan yang sudah disediakan. Biston Pagi Raya Keluarga akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 18 Oktober 2025 jam 5 pagi di ruang serbaguna lantai 1. Mari hadir dan ajaklah anggota keluarga. Bapak, Ibu dan Saudara yang rindu memberikan persembahan via transfer, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening berikut ini atau dapat juga melalui KRIS yang tertera dalam warta. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Gereja Isa Almasih Kudus serta subscribe channel YouTube Gereja Isa Almasih Kudus untuk mendapatkan informasi seputar Gerejani terupdate. Demikian warta sepekan Giaku, Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita dukung bersama pelayanan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Bapak Ibu Saudara, waktu datang tadi sudah menerima brosur dan amplop untuk dukungannya. Berikan dukungan yang terbaik sehingga pelayanan dari Lembaga Alkitab Indonesia semakin berkembang dan menjadi berkat terutama bagi masyarakat yang sangat sulit untuk mendapat bahan-bahan Alkitab dan yang lain-lainnya. Berikan dukungan Bapak Ibu Saudara. Baik, siang ini kami juga ingin menyambut bagi jemaat baru yang baru diumumkan tadi. Ada hadir Saudari Maria Ekaristi. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami dalam ibadah yang kedua ini, kalau ada boleh bangkit berdiri untuk kami kenal dan disambut oleh Bapak dan Ibu Majelis. Ada? Ya, kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah dan kiranya bisa menikmati ibadah pada siang hari ini. Juga kita akan berdoa, atau sebelumnya kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang berhari ulang tahun dalam pekan ini. Dari hari Senin sampai dengan hari Minggu ini. Ada yang hadir dalam ibadah yang kedua ini? Ya, tetap kita akan dukung dalam doa bagi saudara-saudara kita yang berhari ulang tahun dan doa-doa yang lain. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Heri. Baik, mari kita akan berdoa bersama. Kami bersyukur di kesempatan siang hari ini Tuhan. Ada beberapa teman kami, saudara kami yang berulang tahun. Kiranya Tuhan berkenan menolong dan memberkati di hari yang spesial ini kepada setiap teman-teman yang bertambah 1 tahun usianya. Tuhan selalu menolong memberkati di setiap kesempatan, baik di tempat pelayanan, baik di tempat kerja,
di tempat usaha dan dimanapun. Kami percaya pernyataan Tuhan sempurna kepada setiap anak-anak Tuhan yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk semua kasih setiamu. Kami berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang dipersembahkan dari setiap jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, memberkati, dan juga menguduskan setiap persembahan-persembahan yang sudah dipersembahkan. Biarlah itu menjadi sebuah dupa yang harum di hadapan Tuhan, yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya apa yang sudah dipersembahkan Tuhan akan kembalikan lipat kali ganda kepada setiap anak-anak Tuhan yang mengasihi di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam pelayanan dari gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan kesempatan siang hari ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang kurang sehat badan atau baru sakit. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong untuk Ibu Meye, Ibu Tina, Ibu Sofi, Ibu Rakiem, Ibu Sulistiowati, Ibu Oipianyo, Ibu Linda, Ibu Tika, Ibu Chun, Ibu Lim Nyetnyo, Ibu Rachel Markati, Ibu Lili, Ibu Melanie Chuanyo, Ibu Chan Bertin, Ibu Erlin, Ibu Endang Susilowati, Bapak Yosia Hendra, Bapak Yusuf Sutejo, Bapak Budiono Subakti, Bapak Beni Saburianto, Bapak Thomas, Bapak Wagio, Bapak Rudi Susanto, Bapak Holiang, Bapak Agus, Bapak Andri Wiguno, Bapak Freddy, Saudara Raymond dan juga anak Ella yang hari ini Tuhan izinkan boleh mengalami sakit, tetapi kami percaya dengan kelemahan-kelemahan tubuh yang ada, Tuhan akan nyatakan kuasa dan mujizat-Nya, dan biarlah Tuhan berikan kesabaran untuk jemaat Tuhan yang saat ini masih mengalami lemah tubuh. Tuhan terima kasih, kami percayakan bilur-bilur-Mu, kami percayakan mujizat dan kuasa-Mu dinyatakan kepada setiap rekan-rekan kami, jemaat Tuhan yang mengalami lemah tubuh. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami serahkan juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai ini. Tuhan tolong kiranya Engkau memberkati setiap para pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat maupun daerah. Tuhan tolong kesulitan-kesulitan yang saat ini dialami. Tuhan berikan kesatuan, persatuan, bahkan kerukunan. Damai sejahtera Tuhan dinyatakan kepada bangsa kami ini ya Tuhan. Berikanlah Tuhan para pemimpin kami menjadi pemimpin yang sungguh-sungguh jujur, yang berbakti, yang bertanggung jawab. Tuhan kiranya menolong untuk daerah-daerah yang saat ini juga mengalami konflik. Kiranya Tuhan berikan kedamaian, Tuhan berikan kasih-Mu kepada saudara-saudara kami yang saat ini ada konflik khususnya di Papua Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa juga Tuhan untuk kota kami, kota di mana kami berada, kota kami cintai ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga berikan kota kudus dengan damai sejahtera Tuhan, dengan kesatuan, dengan kerukunan, dan berkat yang melimpah kepada kota kami ini. Kami percaya damai sejahtera dan dinyatakan kepada kota kami ini. Berkati Bapak Bupati, Wakil, bahkan seluruh pejabat-pejabat yang ada. Kiranya Tuhan senantiasa beri hikmat dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk pembangunan, untuk kesejahteraan kota kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan menyertai dengan segala berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa di surga.
Mari Bapak Ibu Saudara, sekarang kita akan berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu yang kekasih, setelah kita berbuat bakti, sekarang pulanglah. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat siang, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Ku punya visi. Ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman dan terima negeriku. Ku punya visi